Kali ini, admin membagikan lanjutan kisah sedih pengusaha kaya. Dan tanpa basa-basi, kita langsung aja ke cerita. Silakan dengarkan kisahnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuan Winata yang telah berada di dalam restoran. Ia pun segera duduk di bangku yang saat itu sedang kosong. Nampak saat itu, pengunjung tidak terlalu ramai. Sarah yang melihat Tuan Winata. Ia pun segera melangkah ke tempat duduk Tuan Winata. Namun sambil bergumam dalam hati, "Nih orang mau ngapain di sini? Apa dia pikir ini warteg pinggir jalan yang harga menunya bisa ia jangkau? Maaf, Bapak mau pesan apa?" ucap Sarah dengan juteknya. "Air putih saja dulu Neng, soalnya habis jalan." "Udah gitu, di luar panas," ucap Tuan Winata. "Iya, enggak usah dibilangin juga, saya sudah tahu dari bau keringat Anda. Tapi maaf, di restoran ini enggak ada air putih, yang ada hanya bir, whisky dan minuman sejenisnya." Tuan Winata pun melihat ke arah Sarah dengan tatapan heran. "Maaf, saya tidak terbiasa dengan minuman seperti itu," ucap Tuan Winata. Prak! Tiba-tiba, Sarah membanting buku daftar menu di atas meja. Buku itu lumayan tebal. "Ini Pak, silakan dilihat daftar menu di restoran ini. Di situ juga sudah tertera harga tiap-tiap menunya. Dan kalau Bapak tidak berniat untuk makan, silakan Bapak pergi. Jangan menyita waktu saya, sebab masih banyak kerjaan yang harus saya lakukan," ucap Sarah dengan raut wajah tidak enak. Lalu tiba-tiba, Cindy datang dengan membawa segelas air putih. "Ini Pak, saya bawakan air, silakan Bapak duduk dan lihat daftar menu di restoran ini," ucap Cindy. Melihat tingkah Cindy, Sarah pun berpikir, "Kalau gue jadi dia, air putih pun tidak akan kukasih. Lihat aja pakaiannya." Kemudian Sarah berkata, "Bagaimana Pak? Apa Anda sudah memutuskan apa yang ingin Anda pesan? Kalau tidak mampu dengan harga makanan di sini, harap jangan habiskan waktu kami." Tuan Winata pun tersenyum dan berdiri, lalu berkata, "Neng, jangan menilai orang dari penampilannya saja. Kalau memang jodoh, kita pasti akan bertemu lagi," ucap Tuan Winata sambil melangkah pergi. "Ya, terima kasih atas nasihatnya. Tapi, saya tidak tertarik dengan nasihat Anda. Sudah miskin, berani-beraninya masuk ke restoran ini. Apa kamu pikir, kamu bisa bayar harga makanan di sini?" ucap Sarah. Kemudian terdengar Cindy berkata, "Terima kasih atas kunjungannya Pak, hati-hati di jalan." "Udah Lara, jangan pasang muka jutek terus, lagian orangnya juga udah pergi," ucap Cindy, sambil melangkah kembali melanjutkan pekerjaannya. Lain halnya dengan Sarah. Ia pun melangkah ke arah Tuan Winata, yang saat itu baru saja keluar dari pintu restoran. Lalu tiba-tiba, Sarah mendorong Tuan Winata, hingga terjatuh di depan pintu restoran tersebut. Aditya yang saat itu melihat kelakuan Sarah pada Tuan Winata. Ia pun segera menghampiri, dan membantu Tuan Winata untuk berdiri. "Kak Sarah, apa-apaan sih? Masa orang tua didorong-dorong gitu?" ucap Aditya. "Kenapa lo enggak terima?" ucap Sarah, lalu melangkah masuk ke dalam restoran. "Rasain, seenaknya aja mau nasehatin gue," ujar Sarah. "Bapak tidak apa-apa," ucap Aditya, sambil mengajak duduk Tuan Winata. "Bapak enggak apa-apa kok Nak," ucap Tuan Winata. "Rumah Bapak di mana?"
biar saya antarin. Rumah Bapak jauh nak, ucap Tuan Winata. Enggak apa-apa Pak, sini saya antar, ucap Aditya, lalu mengajak Tuan Winata. Mereka pun segera melangkah meninggalkan restoran tersebut. Nak, kalau boleh Bapak tahu, nama kamu siapa? Tanya Tuan Winata. Nama saya Adit. Lengkapnya, Aditya Pak, ucap Aditya. Kamu ngapain di restoran tadi? Saya kerja di situ Pak, jagain parkiran, lanjut Aditya. Memangnya, kamu enggak sekolah? Tanya Tuan Winata. Udah enggak lagi Pak, soalnya enggak punya biaya, lanjut Aditya. Orang tua kamu di mana? Ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan Tuan Winata, Aditya terdiam. Lalu, ia pun berkata, orang tua saya udah enggak ada Pak. Jadi, kamu yatim piatu ya? Lagi-lagi, Tuan Winata bertanya. Iya Pak, jawab Aditya singkat. Lalu ia pun melihat ke arah Tuan Winata. Terlihat saat itu, wajah Tuan Winata bercucuran keringat, karena matahari yang lumayan panas. Lalu terlihat, Aditya melangkah ke sebuah warung, dan membeli sebotol air mineral. Ini Pak, minum dulu, ucap Aditya, kemudian melanjutkan kembali perkataannya. Apa rumah Bapak masih jauh? Lumayan nak, masih agak jauh, ucap Tuan Winata. Kalau gitu, kita cari kendaraan aja Pak. Soalnya, mataharinya terik banget, ucap Aditya. Enggak usah nak, kita jalan saja, lagian Bapak enggak bawa uang, ucap Tuan Winata, sambil bergumam dalam hati. Kenapa juga, saya pakai enggak bawa uang, mana handphone juga ketinggalan di rumah lagi. Gumam Tuan Winata saat itu. Mendengar ucapan Tuan Winata, Aditya pun melihat ke dalam saku bajunya. Lalu ia pun berkata, biar pakai duit saya aja dulu Pak. Kebetulan, masih ada sisa duit dari kampung. Ya udah kalau kamu maksa, entar kalau sampai di rumah Bapak ganti uang kamu ya. Ucap Tuan Winata. Lalu Tuan Winata pun segera menghentikan satu unit taksi yang kebetulan lewat saat itu. Saat Tuan Winata menyebut nama kompleks rumahnya, wajah sopir taksi tersebut terlihat heran. Ia melihat Tuan Winata dari ujung kaki sampai ujung rambut. Benaran kalian mau ke sana? Ucap si sopir taksi. Iya benar. Memangnya, ada yang salah ya? Itu kompleks perumahan elit Pak, masuk ke kompleks itu, harus lapor dulu di pos security. Antarin saja, nanti biar saya yang ngomong sama security-nya, ucap Tuan Winata. Ya udah kalau gitu, ucap si sopir taksi. Lalu si sopir pun segera menjalankan taksi tersebut. Tak berapa lama kemudian, taksi yang ditumpangi Tuan Winata dan Aditya telah sampai di depan pintu masuk kompleks perumahan mewah. Terlihat saat itu, security yang berjaga di jalan masuk kompleks tersebut menghentikan taksi yang ditumpangi Tuan Winata. Maaf Mas, ada keperluan apa di sini? Ini Pak, saya lagi ngantarin penumpang ke rumah nomor 1A, ucap si sopir taksi. Mendengar ucapan si sopir tadi, security itu pun berkata, itu kan, rumah Tuan Winata, ada perlu apa dengan beliau? Tanya saja langsung sama yang bersangkutan, ucap si sopir. Security itu pun segera melihat ke bangku belakang taksi tersebut. Terlihat wajah si security rada kaget saat mengetahui bahwa penumpang taksi itu adalah Tuan Winata. Oh maaf Tuan, kirain bukan Anda. Oh iya Mas, silakan dilanjutin perjalanannya, lanjut si security. Sopir taksi pun kembali menjalankan taksi tersebut.
memasuki kompleks perumahan elit. Gokil juga nih bapak, security aja, sampai pucat gitu, gumam si sopir taksi. Sementara Aditya, ia terlihat kagum saat melihat jajaran rumah mewah di kompleks tersebut. Bagaimana tidak, rumah juragan terkaya di kampungnya pun tidak ada apa-apanya dengan rumah di kompleks itu. Lalu, tibalah mereka di alamat yang dimaksud, yaitu rumah nomor 1A, yang terlihat di tiang gapura rumah tersebut. Bisa dibilang, rumah bernomor A1 adalah rumah termewah di kompleks itu. Benaran ini rumah yang Bapak maksud? Ujar si sopir taksi. Iya benar, kamu langsung aja ke depan gerbang, entar ada satpam yang bukain gerbangnya. Ada-ada saja nih si Bapak. Jangan sampai, bukannya dibukain gerbangnya, malah kita diusir, gumam si sopir taksi. Lalu terlihat, seorang security berbadan tegap dan kekar, berjalan ke arah pintu gerbang tersebut. Buset deh, ini security seram amat ya. Pak, kita putar balik aja ya, ucap si sopir taksi. Tiba-tiba terdengar, security tersebut berkata, "Mau cari siapa?" ucap si security, dengan nada tegas. "Anu bang, Pak," suara sopir taksi itu, setengah gugup. Lalu terlihat, Tuan Winata menurunkan kaca jendela taksi tersebut, lalu berkata, "John, galak benar sama tamu. Ternyata Anda Tuan. Tadi, saya kirain siapa," ucap si security, dan membukakan pintu gerbang tersebut. "Alah, badan doang yang gede, sama bapak-bapak aja takut," gumam si sopir taksi. "Tapi, kalau security itu aja nurut, jangan-jangan, ini rumah punya bapak ini. Tapi kok, kesingnya kayak gini, lagi-lagi," si sopir taksi bergumam. Lalu terlihat, taksi itu pun mulai memasuki gerbang rumah mewah tersebut.